guys, hari ini aku mau ke Museum Naskah Proklamasi Indonesia dan berangkatnya itu dari stasiun Duren Kalibata ke arah Jakarta Kota. Terus nanti kita turun di stasiun Cikini. Tungguin ya. Sekarang ini lagi nungguin keretanya buat ke stasiun Cikini. Oke guys, sekarang kita udah ada di stasiun Cikini dan ini tadi baru aja turun dari kereta. Habis itu nanti kita jalan ke bawah sini buat tap kartu buat keluar dari stasiunnya. Setelah keluar dari stasiun, kita jalan ke halte SMPN 8 dan menunggu teman-teman kita yang baru saja menyusul. Sehabis itu, kita jalan menuju ke Museum Naskah Proklamasi. Tadi kita udah jalan sekitaran 10-15 menit. Akhirnya kita udah nyampe di Museum Naskah Proklamasi. Saat di pintu masuk, kita akan diarahkan ke meja resepsionis untuk mengisi daftar pengunjung dan membayar tiket masuk seharga 2.000. Ruangan pertama itu ada pertemuan Soekarno dengan Laksana Maeda, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo diterima oleh Laksana Muda Tadasi Maeda di kediamannya sekitar pukul 22 WIB atau 10 malam sepulang mereka dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Ada ruangan untuk perumusan naskah proklamasi. Jadi pada dini hari sekitar pukul 3 subuh, tepatnya itu tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo itu memasuki ruangan makan rumah Laksana Maeda. Mereka duduk, kemudian Bung Karno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo mulai menuangkan atau menyumbangkan pikiran serta ide mereka secara lisan untuk dituangkan ke dalam teks naskah proklamasi. Jadi di sini itu ada pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Penandatanganan naskah proklamasi itu sendiri itu dilakukan di atas piano ini, ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedangkan untuk pengetikannya itu ada di ruangan ini yang diketik oleh Sayuti Melik dan B.M. Diah. Ini ada replika saat pengetikan naskah proklamasinya. Habis itu dari pintu masuk itu kita bakal nemu kayak meja gitu, meja beserta kursi-kursinya gitu. Ini di sini ada penjelasan mengenai pengesahan naskah proklamasinya. Terus juga di sini itu ada tokoh-tokoh yang hadir saat pengesahan naskah proklamasinya. Itu yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan
yang lain sebagainya. Selanjutnya kita akan naik ke atas untuk melihat ruangan-ruangan di atas. Setelah kita naik itu, kita akan menemukan tentang bacaan prolog tentang Proklamasi Indonesia, dan itu tuh bisa mengeluarkan 3 suara. Ada tombol yang mengeluarkan 3 suara. 3 suaranya itu yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Kemudian kita akan menemukan semacam poster tentang biografi Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, di sini itu ada kayak semacam senjata dari Jepang. Ini senjata dari Jepang. Namanya itu katana atau gunto. Kemudian ini ada helmet dari Jepang juga. Di sini itu ada gambar atau foto saat pengeboman di Nagasaki dan juga Hiroshima. Ini replika saat pengebomannya. Jadi busa-busa putih di situ tuh kayak asap-asap bom gitu. Dan ini bawahnya itu kayak gedung-gedung perumahan gitu. Di ruangan selanjutnya itu terdapat penjelasan mengenai tentang menjelangnya proklamasi, penyerahan Hindia Belanda, dan juga tentang tentara peta ataupun tentang pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, dan juga gambaran mengenai rumah yang ada di Rengas Dengklok. Nah, di sini ada peninggalan sejarah seragam replika seragam TKR. Jadi ini seragamnya itu masih percampuran antara gaya Eropa dengan gaya Jepang. Di halaman belakang rumah Laksamana Maeda ini itu juga terdapat bunker. Nah, bunker ini itu fungsinya itu sebagai tempat menyimpan barang-barang penting, semacam dokumen penting kenegaraan saat ia menjabat sebagai kepala penghubung angkatan laut dan darat Jepang. Nah, teman-teman saya itu turun atau masuk ke dalam bunker tersebut untuk melihat-lihat isi dalamnya, tetapi saya tidak ikut turun ke dalam bunker tersebut karena takut untuk turunnya. Nah, kira-kira seperti inilah isi atau dalam dari bunker tersebut. Bisa dilihat di dalam bunker tersebut itu terdapat gua kecil untuk menyimpan barang-barang berharga. Oke guys, tadi kita udah ngeliat-liat isi dalam Museum Naskah Proklamasi dan cukup menarik juga ya, cukup banyak sejarah-sejarah yang kita ketahuin gitu, dan juga banyak peninggalan sejarah saat masa penjajahan Jepang, saat masa penjajahan Belanda juga gitu. Oke, kayaknya itu aja yang dapat ditampilin di vlog kita hari ini. Tunggu di vlog-vlog selanjutnya. Thank you so much for watching.